Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa dengan NIM PMM22000069. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyusunan anggaran pendapatan belanja desa atau disingkat dengan APBD desa. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai APBD desa, yuk disimak video berikut ini. Teman, ada yang udah tahu belum mengenai apa itu desa? Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang terdapat di kalangan masyarakat. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah untuk berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya secara administratif, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarya masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur administrasi, dibuatlah APBD Desa untuk menunjang pemerintahan. APBD Desa adalah dokumen formal hasil kesepakatan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadinya defisit atau surplus. Nah, untuk APBD desa ini bisa dibilang suatu bentuk perencanaan dan penganggaran keuangan desa berupa instrumen kebijakan publik sebagai upaya pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, APBD desa ini dibahas dan disetujui oleh Kepala Desa dan BPD serta ditetapkan dengan peraturan desa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siapa saja sih peran-peran yang terlibat dalam penyusunan APBD desa. Yang pertama itu ada peran dari Kepala Desa. Yang pertama itu menyiapkan SK tim penyusun, membahas Raperdes APBD Desa dan Ranperdes APBD Desa perubahan bersama BPD, menetapkan Perdes APBD Desa dan Perdes APBD Desa perubahan, mensosialisasikan Perdes APBD Desa, APBD Desa perubahan, dan Perdes pertanggungjawaban APBD Desa, menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD desa, menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, menerbitkan keputusan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa, menetapkan bendahara desa, menetapkan tugas yang dilakukan pemungutan penerimaan desa, dan menetapkan pengelolaan aset desa. Pihak yang terlibat selanjutnya yaitu ada dari Sekretaris Desa, yaitu berperan sebagai memimpin penyusunan rencana kerja dan anggaran, menyiapkan Ranperdes Desa dan Ranperdes APBD Desa perubahan dan Ranperdes pertanggungjawaban APBD Desa, memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana, menyusun rancangan keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan Perdes Desa dan APBD Desa perubahan, mendokumentasikan proses penyusunan APBD Desa, APBD Desa perubahan, dan pertanggungjawaban APBD Desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa ini dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Peran pihak selanjutnya yaitu ada peran dari BPD, yaitu membahas Raperdes APBD Desa dan APBD Desa perubahan bersama Kepala Desa dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Yang kedua itu menyetujui dan menetapkan APBD Desa dan APBD Desa perubahan bersama Kepala Desa serta mengawasi proses penyusunan dan implementasi APBD Desa. Selanjutnya yaitu ada peran dari masyarakat. Yang pertama, konsolidasi partisipasi yang terlibat dalam proses penyusunan APBD Desa, agresi kepentingan atau pengumpulan kepentingan yang berbeda-beda, memilih preferensi atau prioritas program dan kegiatan yang akan direncanakan dan akan dilaksanakan bersama, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Perdes APBD Desa, serta terlibat dalam penyusunan RKA sesuai dengan tema dari kegiatan yang telah direncanakan. Dan untuk pihak yang terlibat yang terakhir yaitu ada dari peran dari Bupati, yaitu melakukan evaluasi, melakukan pembinaan, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya penyusunan APBD Desa. Untuk melaksanaan tugasnya tersebut, seorang Bupati ini melimpahkan tugasnya kepada Kepala Camat dan satuan kerja perangkat desa lainnya yang mampu memberdayakan desa tersebut. Dalam penyusunan APBD Desa perlu diperhatikan beberapa ketentuan. Yang pertama itu APBD Desa disusun berdasarkan Peraturan Desa tentang RKPB Desa.
APBD desa disusun untuk masa 1 tahun anggaran atau terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya. Rancangan APBD desa harus dibahas dan disepakati antara kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. APBD desa dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani. Struktur dalam APBD desa itu terdiri dari pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Untuk lebih lengkapnya, kita next slide yuk. Yang pertama itu dari struktur kita akan membahas tentang pendapatan desa. Pendapatan desa yang ditetapkan dalam APBD desa ini merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian secara dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa ini terdiri menjadi dari 3, yaitu pendapatan asli desa, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lainnya. Penjelasan mengenai pendapatan asli desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kegiatan kewenangan desa, baik dalam bentuk hasil usaha desa, hasil aset, hasil swadaya partisipasi, dan gotong royong dan pendapatan lain desa lainnya. Pendapatan asli desa itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada hasil usaha. Hasil usaha ini merupakan seluruh hasil usaha milik desa yang dikelola secara terpisah. Salah satu hasil usaha yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan desa, contohnya yaitu BUMN desa, seperti koperasi unit desa yang modalnya sebagian dimiliki oleh desa. Yang kedua itu ada hasil aset, yaitu seluruh hasil dari barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atau beban APBD desa atau perolehan hak lainnya yang sah, seperti tanah kas desa, pasar hewan, tambahan perahu, bangunan desa, atau yang lainnya yang bisa menjadi hasil aset desa. Yang ketiga itu ada swadaya, partisipasi, dan gotong royong, yang merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa. Penganggaraan penerimaan tersebut itu harus dihitung secara cermat dan real dalam bentuk uang yang masuk ke rekening kas desa. Dan yang terakhir itu ada pendapatan asli desa yang bersumber dari pendapatan lainnya, yaitu penerimaan desa yang diperoleh antara lain dari hasil pungutan desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa. Pemerintahan desa ini dilarang melakukan pungutan desa di luar yang ditetapkan dan diatur dalam peraturan desa dan dalam perancangan peraturan desa tentang pemungutan desa wajib mendapatkan evaluasi dari bupati. Contohnya itu pajak, hiburan, dan pungutan parkir. Selanjutnya itu pendapatan dari desa yaitu bersumber dari pendapatan transfer. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang didapat dari pemerintahan pusat atau daerah dan digunakan untuk keperluan pembiayaan desa. Yang terdiri dari yang pertama itu ada dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua itu bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten. Dan yang ketiga itu ada alokasi dana desa atau ADD yang merupakan bagian dari dana perimbangan atau dana alokasi umum yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus yang selanjutnya dialokasikan ke desa. Selanjutnya itu ada bantuan keuangan dari APBD provinsi, yaitu merupakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada kepala desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunannya. Bantuan ini akan dianggarkan apabila sudah ada ketetapan dari pemerintah provinsi. Selanjutnya itu ada bantuan keuangan dari APBD kabupaten,
yaitu merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan kabupaten kepada desa yang merupakan upaya untuk mendukung pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang ketiga dari pendapatan desa yaitu pendapatan lain-lain. Yang pertama itu ada penerimaan dari hasil kerjasama desa, penerimaan dari bantuan perusahaan yang beralokasi di desa, penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan, bunga bank, hadiah lomba yang diikuti oleh pemerintahan desa, serta pendapatan lain desa yang sah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai belanja desa. Belanja desa ini disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran dan penggunaan keuangan desa yang harus konsisten, yaitu sesuai dengan rencana, tepat jumlahnya, dan tepat diperuntukannya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja desa ini merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh desa. Nah, yang pertama itu ada penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa ini diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi beberapa sub bidang kerja. Di antaranya, yang pertama itu ada penyelenggaraan penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes, sarana dan prasarana pemerintahan desa, administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan, tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan, serta pertahanan. Selanjutnya itu ada pelaksanaan pembangunan desa. Untuk pelaksanaan pembangunan desa ini diklasifikasikan subbidangnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengenai ranah pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, kawasan pemukiman, hutan dan lingkup hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, energi dan sumber daya mineral, dan yang terakhir itu ada dari sektor pariwisata. Yang ketiga itu ada pembiayaan dari kemasyarakatan desa. Sedangkan untuk klasifikasi atau kelompokan dari sub bidang pembinaan kemasyarakatan desa ini, yaitu yang pertama itu ada ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kebudayaan dan keagamaan, kepemudaan dan olahraga, serta kelembagaan masyarakat. Dan yang keempat itu mengenai pemberdayaan kemasyarakatan desa. Selanjutnya dikelompokkan mengenai subbidang seperti kelautan dan perikanan, pertanian dan peternakan, peningkatan kapasitas aparatur desa, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, dukungan penanaman modal, dan sub dari perdagangan dan perindustrian. Dan untuk sub yang terakhir dari belanja APBD desa yaitu ada pengeluaran tidak terduga, yaitu diantaranya penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak. Dan yang terakhir dalam struktur APBD desa yaitu pembiayaan desa. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dan untuk pembiayaan desa ini terdiri dari dua, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Yang pertama itu ada penerimaan pembiayaan. Penerimaan merupakan sejumlah uang yang ditransfer melalui rekening pemerintah, baik itu pemerintah pusat, provinsi, ataupun kabupaten ke rekening kas desa atau hasil penjualan kekayaan desa yang dipisah. Untuk penerimaan pembiayaan ini terdiri dari yang pertama ada silpa, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran, yaitu dalam menetapkan anggaran silpa agar disesuaikan dengan kapasitas potensi real yang ada, yaitu potensi yang terjadi pelampauan realisasi penerimaan desa, terjadi penghematan belanja, dan adanya sisa dana yang masih mengendap dalam rekening kas desa yang belum dapat direalisasikan hingga akhir tahun anggaran sebelumnya. Dan silpa ini terdiri dari paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. Yang kedua itu ada pencairan dana cadangan,
Yang dimaksud dengan pencairan dana cadangan ini merupakan dana yang digunakan untuk penganggaran kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APBD desa. Contohnya yaitu pencairan dana pembangunan jalan di desa yang telah direncanakan dan dipersiapkan dana cadangannya. Dan yang ketiga itu ada hasil penjualan kekayaan. Hasil penjualan kekayaan desa ini merupakan penerimaan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan dari tanah dan bangunan. Contohnya itu penjualan tanah milik desa kepada pihak swasta. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alur penyusunan atau siklus penyusunan dalam menyusun APBD desa. Bisa dilihat pada gambar tersebut terdapat urutan penyusunan dalam menyusun APBD desa. Secara garis besar, penyusunan APBD desa dibagi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jika untuk menyusun APBD desa itu dimulai pada awal Oktober dan ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember di tahun anggaran sebelumnya. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahap perencanaan, yaitu menyusun rancangan anggaran desa, yaitu disusun dan diajukan oleh kepala desa atau BPD. Sebaiknya dikonsultasikan kepada elemen masyarakat, misalnya melalui dialog atau rapat yang diadakan. Hasil konsultasi tersebut digunakan untuk menyempurnakan materi anggaran desa, dan anggaran desa yang telah disempurnakan diajukan dalam rapat pembahasan dan penetapan anggaran desa. Untuk tahapan yang kedua yaitu tahap perencanaan, yaitu membahas anggaran desa yang telah disusun. Sebelum disampaikan dalam rapat BPD, naskah anggaran desa harus sudah diterima oleh anggota BPD dan pemerintah desa selambat-lambatnya 7x24 jam sebelumnya. Anggaran desa usulan kepada kepala desa disampaikan kepada pimpinan BPD dengan surat pengantar dari kepala desa. Anggaran desa tersebut usulan anggota BPD disampaikan dalam bentuk tertulis atau surat pengantar dari pengusul kepada pimpinan BPD. Anggaran desa yang telah disampaikan kepada pimpinan BPD selanjutnya diposisikan kepada sekretaris untuk diberi nomor. Anggaran desa yang telah diberikan nomor diumumkan dalam rapat paripurna bahwa anggaran desa tersebut telah diperbanyak dan dibagikan kepada semua anggota BPD atau komisi. Penjelasan anggaran desa dari pihak pengusul yaitu Pemdes atau para pengusul dari anggota BPD. Pemandangan umum atau anggota BPD dan pemerintah desa, membahas komisi bersama pemerintah desa atau pengusul, dan yang terakhir itu mendapatkan komisi sebagai tahapan menuju pengambilan keputusan pada akhirnya. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahap penganggaran, yaitu persetujuan dan pengundangan anggaran desa. Apabila anggaran desa itu tidak disetujui, maka dalam jangka waktu tertentu, misalnya 3x24 jam sebelum rapat pembahasan kedua, anggaran desa harus telah disempurnakan. Apabila anggaran desa yang telah disempurnakan tersebut belum disetujui, maka diupayakan melalui pendekatan atau lobby kepada beberapa pihak yang belum menyetujuinya. Anggaran desa yang telah disetujui oleh BPD harus disampaikan kepada pemerintahan desa, misalnya selambat-lambatnya 7 hari setelah rapat BPD untuk ditandatangani atau disahkan menjadi APBD desa oleh kepala desa. Apabila anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau sebagian anggota BPD tidak mendapatkan persetujuan oleh BPD, maka pemerintah desa dapat menggunakan anggaran desa tahun lalu. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan, peraturan pelaksanaan anggaran desa. Kepala desa ini dapat menetapkan kebijakan pelaksanaan anggaran desa yang dituangkan dalam keputusan kepala desa. Keputusan kepala desa tersebut harus disampaikan oleh BPD dengan tembusan bupati dan camat selambat-lambatnya 15 hari setelah ditetapkannya untuk keperluan pengawasan. Selanjutnya itu ada contoh laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa. Di sini contohnya itu ada Desa Keru. Desa Keru merupakan desa yang terletak di bagian timur Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lombok Tengah. Desa Keru memiliki luas wilayah sekitar 239,221 hektar yang terbagi dalam 7 wilayah dusun, yaitu Dusun Darsamaba, Dusun Keru, Dusun Sabalendang, Dusun Repo Atas,
Dusun Darsama Badasan, Dusun Darsama Badasan 1, dan Dusun Gondang. Di sini kita akan membahas pendapatan dari Desa Keru tersebut dengan kolom yaitu ada rencana atau yang dianggarkan, realisasi atau yang terlaksana, atau lebih kurang atau sisanya. Di sini dari pendapatan asli Desa Keru yaitu ada hasil usaha sekitar 34.925.000, ada hasil aset, swadaya partisipasi, dan gotong royong sejumlah 0. Dan untuk pendapatan transfer yang terdiri dari dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, dan bantuan keuangan kabupaten, dan bantuan keuangan provinsi. Dan untuk pendapatan lain-lain di Desa Keru ini, dari hibah, sumbangan pihak ketiga, dan pendapatan lain-lain. Namun bisa dilihat di kolom tersebut, ada beberapa yang 0, dan ada beberapa yang terisi budget, yaitu ada yang direncanakan, dan realisasinya itu berapa, dan sisa atau kurang atau lebihnya itu berapa di dalam tabel ini. Ya, kita membahas mengenai belanja desa yang terjadi di APBD Desa Keru, yaitu dengan keterangan adanya penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan dan pembangunan desa, pembiayaan kemasyarakatan, pemberdaya masyarakat, dan belanja yang tak terduga. Di sini tercantum nominal-nominal antara yang direncanakan atau yang dianggarkan, yang direalisasikan, serta lebih atau kurangnya dari uang tersebut. Selanjutnya itu ada unsur dari pembiayaan desa, yaitu ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan pembiayaan terdiri dari silpa, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dan untuk pengeluaran pembiayaan terdiri dari bentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Di sini tercantum juga rencana atau yang dianggarkan, realisasi yang terjadi, dan lebih atau kurangnya dari uang tersebut. Baliho atau poster atau spanduk yang terpampang tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Keru. Transparansi yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri tersebut terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi dana desa yang dialokasikan pemerintahan pusat maupun APBD kabupaten harus diumumkan secara transparan pada publik, khususnya warga desa setempat. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, serta agar terlaksananya pembangunan di desa yang dapat berlangsung secara kondusif. Salah satu contoh kasus APBD desa yaitu kasus yang terjadi di Klaten. Kasus penyalahgunaan APBD desa oleh Kepala Desa Geraden yang divonis 1,5 tahun penjara. Kepala Desa Geraden, Kecamatan Jatinom, Klaten, yang dinonaktifkan yaitu Ibu Sri Waluya yang divonis hukuman 1 tahun 6 bulan penjara terkait kasus dengan dugaan penyalahgunaan APBD desa pada tahun 2018. Sidang putusan kasus tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Sri Waluya menjadi terdakwa atas kasus dugaan penyalahgunaan APBD desa pada tahun 2018 dengan kerugian negara yang ditaksir 192 juta rupiah. Terkait dugaan tersebut sudah diputuskan dan terdakwa terbukti melanggar pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan putusan 1 tahun 6 bulan penjara. Sri Waluya masih berstatus sebagai tahanan kota hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kasus ini bermula dari laporan seorang warga yang menilai adanya kejanggalan dalam pengelolaan APBD desa di desa tersebut. Di antaranya yaitu pembangunan fisik, belanja alat pemancar untuk komunikasi, dan lain-lain. Sri Waluya masih berstatus sebagai tahanan kota dan menjadi rawat jalan lantaran kondisi kesehatannya ini semakin menurun. Sri Waluya menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan APBD desa pada tahun 2018 dihentikan sementara dari jabatannya sebagai kepala desa di Desa Geraden.
Status jabatan tersebut diberhentikan sementara dan posisi jabatan kepala desa, Desa Geraden dijabat oleh seorang yang berlaksana sebagai pelaksana tugas. Setelah kita membahas materi APBD desa dan melihat contoh dari APBD desa, yaitu contohnya itu yang kita bahas, yaitu Desa Keru, dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan APBD desa ini diperlukan supaya keuangan pemerintahan desa ini dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa untuk mengantisipasi terjadinya masalah penyelewengan dana desa dan mendukung peraturan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, serta partisipatif. Pemerintah desa bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPKP untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang dinamakan Sistem Keuangan Desa atau SIKUDES. Baik, sudah selesai materi yang saya bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahami materinya dengan baik. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.